Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rian Edi Saputra, NPM C1C0243 dari kelas 2D Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Yang mana video sebelumnya kita telah mempelajari tentang inventory atau persediaan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuki materi perusahaan dagang, ada baiknya kita mengenal 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Apa saja 3 jenis perusahaan ini? Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan manufaktur. Ketiga jenis perusahaan ini memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama dari aktivitas utamanya, yang kedua perbedaan dalam segi pendapatannya, yang ketiga dalam segi persediaannya, yang keempat beban yang terdapat di dalamnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dalam segi aktivitas utamanya. Aktivitas utama perusahaan jasa yaitu memberikan jasa atau layanan jasa kepada para pelanggannya. Contohnya saja jasa fotokopi, bengkel motor, dan lain sebagainya. Yang kedua perusahaan dagang. Aktivitas utama perusahaan dagang yaitu membeli barang dagangan untuk dijualkan kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Contohnya saja sales motor, sales mobil, Alfamidi, Alfamaret, itu tidak mengubah bentuk barang tersebut, sehingga barang yang mereka beli itu niat utamanya untuk dijualkan kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Yang ketiga perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini aktivitas utamanya yaitu membeli bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi, kemudian siap dijualkan kepada para pelanggan atau para pemesan barang tersebut. Perbedaan yang kedua dari segi pendapatan. Kalau perusahaan jasa, segi pendapatannya disebut pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan perusahaan dagangan dan perusahaan manufaktur itu dinamakan penjualan atau sales revenue. Perbedaan yang ketiga dalam segi persediaan. Kalau perusahaan jasa itu persediaannya berupa perusahaan jasa itu berupa perlengkapan atau barang habis pakai. Kalau perusahaan dagang itu persediaannya berupa barang dagangan. Yang ketiga perusahaan manufaktur. Persediaan manufaktur ini ada tiga macam atau 3 jenis. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Ketiga jenis persediaan perusahaan manufaktur ini memiliki perbedaan, yang mana persediaan bahan baku itu persediaan yang sudah melewati biaya operasional tapi untuk utamanya belum terjadi barang untuk bisa dipakai. Yang kedua persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses ini persediaan barang yang belum 100% jadi. Contohnya saja lemari. Penjual lemari itu membuat lemari tapi lemari itu belum 100% jadi, tetapi barang ini tidak bisa diselesaikan sehingga barang tersebut harus dikeluarkan. Itu dinamakan persediaan dalam proses. Yang ketiga persediaan perusahaan manufaktur. Yang ketiga itu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini
yaitu barang yang sudah jadi atau 100% sudah jadi. Yang keempat, perbedaan ketiga jenis perusahaan ini dalam letak beban. Kalau perusahaan jasa itu dinamakan beban operasi, sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu bebannya harga pokok penjualan. Baiklah, kita masuk materi perusahaan dagang. Nah, 3 karakteristik perusahaan dagang. Apa saja 3 karakteristik perusahaan dagang ini? Yang pertama, kegiatan membeli barang atau menyimpan dan menjualkan kembali barang tersebut. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang tersebut, sehingga barang tersebut hanya untuk diniatkan untuk dijualkan kembali. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu keuntungan diperoleh dari penjualan dikurang pembeli ditambah biaya operasional. Istilah-istilah dalam perusahaan dagang. Nah, dalam perusahaan dagang ini mempunyai banyak istilah, seperti HPP, harga perolehan. Nah, harga perolehan itu mempunyai metode. Ada 2 asumsi harga perolehan, yaitu FIFO dan LIFO. Nah, kalau FIFO itu freeze in freeze out. Nah, sedangkan LIFO last in freeze out. Nah, kedua jenis asumsi ini memiliki perbedaan. Yang mana FIFO itu freeze in freeze out, artinya barang pertama kita beli pertama juga kita harus keluarkan. Sedangkan LIFO, last in freeze out, barang yang terakhir kita beli itu pertama kita keluarkan. Istilah selanjutnya yaitu persediaan barang dagangan awal, pembelian barang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagangan akhir, dan penjualan. Nah, itu istilah-istilah dalam perusahaan dagang. Nah, sistem pencatatan persediaan perusahaan dagang itu ada 2, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Kalau sistem perpetual yaitu sistem yang dicatat setiap saat. Jadi setiap barang keluar dan barang masuk itu harus dicatat, sehingga kapan saja orang yang menanyakan barang tersebut bakal kita tahu berapa lagi stok yang ada di gudang. Sedangkan sistem periodik itu sistem bisa dilihat di akhir periode. Jadi pencatatannya cuma di akhir periode saja. Terus pengakuan kepemilikan barang dagangan. Nah, pengakuan kepemilikan barang dagangan ini ada 2 juga, yaitu FOB Saving Point dan FOB Donation Point. Nah, FOB Saving Point, syarat barang dagangannya beralih kepada pembeli. Nah, jadi bila kita membeli barang tersebut, kita harus biaya operasionalnya, biaya transportasinya itu sudah tanggung jawab pembeli, tidak lagi menjadi tanggung jawab penjual. Berbeda dengan sistem FOB Donation Point. Nah, kalau FOB Donation Point itu syarat kesepakatan awal di mana kepemilikan barang dagangan itu baru beralih setelah barang sampai tujuan. Jadi pembeli belum boleh mengakui barang tersebut kalau belum barang tersebut sampai ke rumah. Jadi setelah sampai barang baru melakukan transaksi, dan biayanya itu ditanggung oleh perusahaan, bukan ditanggung oleh pembeli. Baiklah, saya pikir hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai perusahaan dagang ini. Nah, intinya perusahaan dagang ini mempunyai banyak manfaat untuk para pembeli atau memiliki aktivitas
yang berkaitan dalam